Halo sahabat Foodies, ketemu lagi belajar bisnis kuliner bareng Foodies. Kali ini saya akan membahas tentang 5 manfaat cash flow manajemen untuk pebisnis kuliner. Jadi ini ya, ada 5 manfaat sebagai pebisnis kuliner. Kenapa sih kita harus belajar yang namanya cash flow manajemen? Kita bahas satu persatu. Yang pertama, cash flow manajemen dengan belajar manajemen cash flow, ya, kita akan bisa mempelajari bagaimana mengontrol uang masuk dan uang keluar. Jangan sampai nih terjadi kondisi lebih besar pasak dibandingkan tiang. Ya. Dan dengan kita punya manajemen cash flow, artinya apa? Ya, artinya kita kan menyusun untuk planning nih. Mau cash flow bulanan kah? 3 bulan, 6 bulan, setahun. Jadi kita membuat suatu proyeksi pendapatan nih. Berapa nih uang masuknya nih? Kita anggap setahun ya. Oke. Selama setahun nih, berapa income-nya? Kalau misalnya ternyata prediksinya satu hari kita punya income 2 juta, ya. Artinya kalau 365 hari tinggal dikali aja. 2 juta kali 365 hari. Dapatlah 730 juta rupiah selama setahun, seperti itu. Artinya apa kalau udah tahu seperti itu? Artinya di tahun 2023, anggaplah ya, kita asumsiin setahun tahun 2023 ya. Kalau kita punya income 730 juta, secara logika, secara sederhana, nggak butuh namanya rocket science yang luar biasa. Kita tahu nih, artinya pengeluaran kita tidak boleh lebih dari 730 juta dalam setahun. Jika di akhir tahun, kita ingin memiliki uang cash nih yang hasil jerih payah kita ambil sebagai dividen atau keuntungan bisnis, nilainya adalah 100 juta. Artinya apa? Artinya semua pengeluaran yang kita keluarkan di tahun 2023 itu ya tidak boleh lebih dari 730 juta dikurang 100 juta, yang artinya adalah 630 juta. Tinggal nanti teman-teman semua membuat perencanaan alokasi pengeluaran biaya. Kira-kira biayanya apa aja nih yang saya mau pakai sebesar 630 juta ini. Buat sewa berapa, buat biaya operasional sehari-hari berapa ya, nanti buat misalnya nyicil hutang berapa, atau mungkin biaya-biaya lainnya. Nah, dengan ada cash flow tadi, dan kita bisa memanage nih antara pendapatan, cash in dan cash out, kita bisa lebih rapih lagi, kita bisa lebih terstruktur lagi, kita lebih bisa punya gambaran lagi, kira-kira berapa uang masuk kita, dan berapa uang keluar kita nih, maksimal yang boleh kita keluarkan. Yang kedua, kenapa kita perlu belajar namanya cash flow management? Seringkali ya, kita itu punya rencana ya, mengeluarkan biaya besar seperti sewa, beli alat, ya, buka outlet gitu ya, yang angkanya besar. Ya. Tetapi lupa menghitung. Contoh, sampai bulan Februari kita udah punya uang cash dari hasil bisnis 100 juta. Jika kita tidak membuat namanya perencanaan cash flow, ya, 100 juta besar tuh. Apa yang pertama kali nih kita kepikir nih ketika wah di bank ada duit 100 juta. Wah, pasti terpancing nih. Wah, kayaknya bisa saya ambil nih buat keperluan pribadi. Kemudian kita ambillah uang kita yang 100 juta yang di dalam bank tadi senilai anggaplah 60 juta. Wah, kita anggap cash-nya masih gede, masih 40 juta gitu loh. Karena ya nggak ada catatan planning, bulan Maret akan ada apa, bulan April akan apa, Juni akan seperti apa, dan sebagainya. Tiba-tiba di bulan Maret harus perpanjang kontrak, nilainya adalah 35 juta. Ternyata di bulan April harus bayar hutang, nilainya 60 juta. Ya, 35 juta tambah 60 juta, 95 juta teman-teman semua. Belum ternyata di bulan April harus bayar THR pula. Nah, ini angkanya ternyata kalau jumlah-jumlahin itu lebih dari 100 juta nih kita harus keluarin. Nah, karena kita di awal tidak membuat perencanaan cash flow yang panjang ya, kita nggak memanage arus uang masuk dan arus uang keluar, pokoknya kepancing aja, ada duit gede langsung di spending, ada duit gede spending. Yang terjadi apa? Mengalami namanya bias. Ya, bias informasi. Yang kita alami adalah apa? Ya, yang kita rasakan pada akhirnya berasa duitnya banyak, padahal uang yang banyak tadi itu akan digunakan dan dialokasikan untuk membayar
duit yang gede-gede tadi, apakah untuk bayar sewa, untuk bayar THR ya, apakah untuk cicil hutang dan sebagainya. Oleh karena itu, teman-teman semua harus membuat yang namanya manajemen cash flow supaya ketika ada pengeluaran dalam jumlah besar ya, apakah untuk investasi dan pengeluaran besar lainnya, nggak sampai kita nggak punya duitnya. Karena itu penting banget untuk teman-teman semua ya, bisa mengumpulkan uang yang memang ada dalam base kita dan nggak terpancing untuk men-spending sebanyak-banyaknya, karena dengan perencanaan cash flow kita tahu nih bulan depan, 2 bulan lagi akan muncul tuh biaya-biaya besar. Sehingga timing untuk mengambil dividen atau untuk mengeluarkan cash kita untuk spending yang sifatnya tidak produktif ya, itu bisa kita sesuaikan sesuai dengan perencanaan keuangan kita. Oke, yang ketiga ya. Dengan perencanaan cash flow manajemen yang baik, kita punya gambaran nih. Jika 1 juta tadi saya bilang atau 2 juta yang saya sampaikan di depan tadi, tahu nih kita ada duit 730 juta. Nah, dari awal periode, dari awal tahun, kita sudah punya gambaran besar. Loh, kalau bisa gini-gini aja ya, artinya sampai akhir tahun dapat 730 juta. Dengan semua pengeluaran yang ada, ternyata sisanya cuma tinggal 25 juta aja. Artinya kita akan untung dong. 25 juta cukup nggak buat kita setahun? Oh, ternyata kurang. Saya pengennya 100 juta. Nah, jika kita menemukan informasi seperti itu, nah, dengan cash flow pending yang panjang, kita bisa mendapatkan sebuah gambaran yang secara lebih holistik ya, secara lebih skala besar. Sehingga di awal-awal tahun kita sudah berpikir, artinya kalau saya hanya melakukan ini aja, target cash yang saya pengen bawa balik di akhir tahun kurang nih. Disinilah kita bisa menjadikan data itu untuk kita merevisi yang namanya strategi. Berarti targetnya nggak bisa 2 juta satu hari. Targetnya harus 5 juta nih satu hari. Atau targetnya harus 6 juta nih satu hari. Karena kalau cuma 2 juta, kas bersih di akhir tahunnya kurang buat saya. Nah, tapi itu tidak akan bisa teman-teman dapat gambaran kalau kita nggak membuat namanya perencanaan cash flow ya dalam jangka panjang. Jadi penting banget nih buat teman-teman semua membuat yang namanya perencanaan cash flow. Tujuannya adalah untuk bisa memberikan sebuah gambaran yang lebih holistik tentang kondisi keuangan kita ya dalam satu periode waktu yang panjang dan memutuskan apakah yang kita lakukan saat ini sudah cukup atau tidak. Kalau cukup, jalan aja, go ahead gitu. Tapi kalau misalnya kurang, ya rubahlah strategi kita, buatlah strategi-strategi yang memang bisa memenuhi target pencapaian kita inginkan di akhir tahun. Yang keempat, dengan manajemen cash flow secara spesifik ya, kita udah tahu nih maksimal dana atau budget ya yang boleh kita keluarkan, kita spending nih selama 1 tahun periode itu berapa besar, seperti yang disampaikan di awal ya. Nah, dari sana kita akan lebih mudah untuk mengalokasikan dana ya. Misalkan dari 650 juta ya, 630 juta, 300 juta untuk belanja bahan baku seperti itu. Misalnya 200 juta untuk gaji karyawan selama setahun. Dan seterusnya, semua biaya kita bisa alokasikan dengan spesifik, dengan terukur, dan kita dengan alokasi semua tadi untuk mendapatkan resources menjalankan bisnis, kita punya satu kombinasi informasi yang akurat dan lengkap ya. Sehingga kita jangan sampai namanya over cost ngeluarin ya. Itu yang bisa menjadi satu manfaat ya buat teman-teman semua ketika teman-teman memiliki yang namanya cash flow management dan mempelajari dan melakukan kontrol secara detail terkait dengan rencana cash flow, implementasi cash flow ya, dan selalu melakukan adjustment terhadap cash flow yang teman-teman miliki setiap saat. Dan yang terakhir, nah ini yang kadang-kadang sering kecele nih teman-teman pebisnis. Misal kita udah planning nih 1 bulan pendapatan sehari 1 juta, artinya sebulan dapatlah 30 juta. Ya, biaya sudah di planning juga harus 60%, artinya 24 juta ya. Kalau 30 juta kita ambil 60%-nya, berarti kan 24 juta. Ternyata salesnya nggak dapat tuh. Ya, salesnya di beberapa hari dapatnya nggak 1 juta, dapatnya cuma 500.000, dapatnya 600.000 dan lain sebagainya. Nah, dengan kondisi seperti itu, artinya cash in-nya, uang masuknya nggak mungkin 30 juta ya, karena kita ngalamin beberapa hari yang salesnya nggak achieve target ya. Anggaplah salesnya jadi cuma 25 juta, artinya pendapatan kita, cash kita minus 5 juta, atau mungkin cuma 20 juta, artinya cash kita minus 10 juta ya. Nah,
Jika kita tidak membuat perencanaan cash flow yang baik dan tidak dikontrol dengan benar, ya, kondisi tidak tercapainya uang masuk itu seringkali diabaikan, kita lupa, ya. Jadi pendapatannya berkurang, tapi pengeluarannya masih dikeluarin sesuai planning. Sedangkan pengeluaran pada bulan itu 24 juta ya. Sedangkan pendapatan bulan itu kita proyeksi karena beberapa hari nggak tercapai di awal-awal bulan cuma 20 juta. Artinya udah pasti minus di akhir bulan. Nah, dengan adanya cash flow planning, dengan adanya kontrol cash flow ya yang kita lakukan setiap hari, setiap minggu, kita akan secara pasti mengetahui nih, wah kira-kira akhir bulan ini udah nggak mungkin 30 juta nih kita achieve nih. Kemungkinan kita achieve hanya 20 juta. Artinya di saat kita sudah mengidentifikasi bahwa revenue kita atau cash in kita berkurang sampai 10 juta, ini cost juga harus kita kurangin, nggak bisa 24 juta. Ya, kalau misalnya 20 juta, kita cost-nya tadi 60%, artinya cost maksimalnya harus kita kalikan, ya, kurang lebih antara 20 juta kali 60% ya, plus minus 12 juta lah, maksimal 15 juta. Kalau mentok-mentoknya harus ada biaya yang harus dikeluarin dan memang sudah tenggat waktu, ya maksimal 20 juta, sesuai dengan cash in-nya. Jangan sampai kita cash in-nya drop berkurang, cash out-nya sesuai planning, yang terjadi kita akan kalah cash. Nah, itulah yang menyebabkan sering terjadi situasi dan kondisi ini kenapa ya pas kita mau bayar, nah duitnya nggak ada. Ya, kayaknya kita ngeluarin sesuai budget deh. Iya, sesuai budget itu kadang-kadang malah jadi jebakan Batman buat kita sebagai bisnis. Ya, pengeluarannya sesuai budget, pendapatannya sesuai budget nggak? Sesuai planning apa nggak? Nah, kalau pendapatannya nggak sesuai planning, ya pengeluarannya harus di-adjust sesuai dengan situasi cash yang kita miliki dan sesuai dengan prioritas pembayaran yang memang harus dibayarkan di bulan berjalan. Oke, teman-teman semua, jadi tadi ya 5 hal yang penting banget teman-teman harus ketahui kenapa kita harus memiliki kemampuan untuk bisa memanage cash flow. Jangan lupa subscribe di Foodies YouTube channel di tombol subscribe agar kita bisa mendapatkan update berbagai video terbaru dari Foodies dan juga share ke berbagai grup video-video pembelajaran dari Foodies. Ikuti kelas-kelas Foodies terbaru dan sekolah bisnis kuliner, kunjungi www.foodies.id.